Baik, mohon izin Ibu Coach, Ibu penguji sudah bergabung bersama kita. Ada Ibu Nurjana. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Aku mentor dari peserta kita Ibu Niwaya. Ibu Wayan, kami perlu informasikan bahwa setiap peserta diberi waktu maksimal 45 menit, 10 menit untuk pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu di tempat ini untuk mendengarkan pemaparan rancangan aktualisasi nilai dasar ASN dari Niwayan Triantini. Baik, Ibu penguji yang saya hormati, di hadapan kita sudah hadir Ibu Nurjana selaku mentor, dan terima kasih Ibu Nurjana sudah hadir di tempat ini untuk mendampingi Ibu Niwayan Riantini. Ya. Kehadiran Ibu sangat berarti karena tanpa kehadiran Ibu Niwayan Riantini tidak bisa mengikuti evaluasi rancangan aktualisasi. Baik, Ibu mentor dan penguji yang saya hormati, kita akan mendengarkan pemaparan rancangan aktualisasi dasar PNS dari Niwayan Riantini. Ibu Wayan diberi waktu 10 menit ya, untuk memaparkan rancangannya. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu penguji, mohon maaf saya sebutkan namanya, Ibu Putri Nur, SSMSI, Ibu Vivi Wijaya Laksmi, SSMSI, selaku coach. Yang saya hormati Ibu Nurjana SPD, selaku mentor, serta Bapak Awaludin, SSTP, selaku host. Perkenalkan, mohon izin Bu ya, saya share screen. Perkenalkan Bu, nama saya Niwayan Riantini, jabatan saya guru IPS, unit kerja saya di SMP Satap Negeri 2 Teribulu, instansi pemerintah Kabupaten Parigi Mautong. Adapun pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan judul rancangan saya, yaitu pemanfaatan teka-teki silang dan ice breaking untuk meningkatkan semangat belajar siswa di SMP Satap Negeri 2 Tribulu. Mohon maaf Bu, sebelumnya apakah terlihat tampilan slide saya? Ya, terlihat. Baik Bu, saya lanjutkan. Berdasarkan tugas dan fungsi guru sesuai dengan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit, tugas guru mata pelajaran yang terkait dengan isu yang saya ambil yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, menjadi pengawas penilai evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional. Selama ditugaskan di SMP Satap Negeri 2 Teribulu Bu, saya mendapati ada 3 isu, yaitu yang pertama rendahnya semangat belajar siswa kelas 7, yang kedua rendahnya kemampuan kognitif siswa kelas 7, dan yang terakhir kurangnya pemanfaatan kuis interaktif dalam pembelajaran. Dari 3 isu tersebut saya lakukan analisis dengan menggunakan metode USG sehingga diperoleh isu prioritas, yaitu rendahnya semangat belajar siswa kelas 7. Pendidikan erat kaitannya dengan semangat belajar. Semangat menentukan tingkat berhasil atau tidaknya kegiatan belajar siswa. Tanpa semangat, siswa akan sulit mencapai keberhasilan yang optimal. Sehingga saya melakukan identifikasi penyebab
dari rendahnya semangat belajar siswa di kelas 7 dengan menggunakan fishbone analysis, sehingga diperoleh beberapa penyebab. Salah satunya yaitu dari segi metode, Bu, yaitu kurangnya pemanfaatan media edukatif dan metode pengajar guru yang kurang bervariatif. Sehingga saya mengambil gagasan kreatif yaitu memanfaatkan teka-teki silang dan ice breaking untuk meningkatkan semangat belajar siswa di SMP Satap Negeri 2 Teribulu. Adapun urutan kegiatannya, Bu, yang pertama, kegiatan pertama yaitu perencanaan pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang terdiri tahap 1 yaitu menyiapkan bahan konsultasi terkait rencana aktualisasi, outputnya berupa draft perencanaan, dan nilai dasar ASN yang saya terapkan yaitu akuntabel. Tahapan yang kedua yaitu melakukan konsultasi dengan mentor dan meminta persetujuan. Hasil dari tahapan kegiatan ini berupa hasil konsultasi. Nilai dasar ASN yang saya terapkan yaitu harmonis dan kolaboratif. Kemudian tahapan yang ketiga membuat jadwal kegiatan dengan output berupa jadwal kegiatan, dan saya di sini menerapkan nilai dasar ASN yaitu akuntabel. Kemudian yang keempat, Ibu, tahapan yang keempat adalah melakukan koordinasi dengan teman sejawat dengan output berupa hasil koordinasi, dan di sini saya menerapkan nilai dasar harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian pada kegiatan yang pertama ini saya menerapkan manajemen ASN, Ibu. Kemudian kegiatan yang kedua membuat desain perangkat pembelajaran. Tahapan kegiatan pertama menyiapkan alat dan bahan untuk menyusun RPP. Outputnya berupa tersedia alat dan bahan untuk menyusun RPP. Nilai dasar yang saya terapkan adalah kompeten. Kemudian yang kedua, menyusun RPP dengan output adanya RPP, dan saya menerapkan nilai dasar ASN yaitu kompeten dan adaptif. Tahapan yang ketiga, merancang desain media edukatif TTS dengan output tersedianya draft media edukatif TTS. Adapun nilai dasar yang saya terapkan yaitu adaptif dan kolaboratif. Kemudian yang keempat, Bu, tahap yang keempat yaitu mengumpulkan bahan dan referensi pembuatan media edukatif TTS. Outputnya berupa tersedia bahan dan beberapa referensi untuk pembuatan media edukasi TTS. Adapun nilai dasar yang saya terapkan yaitu adaptif dan kolaboratif. Tahapan yang selanjutnya membuat media edukatif TTS dengan output berupa adanya media edukatif TTS. Nilai ASN yang saya terapkan, Bu, yaitu kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya mencari referensi dan memilih ice breaking. Dengan hasil adanya ice breaking, nilai dasar yang saya terapkan adaptif dan kolaboratif. Dan tahapan yang terakhir pada kegiatan ini yaitu membuat PowerPoint dengan output berupa adanya PowerPoint. Pada tahapan kegiatan ini saya menerapkan nilai kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Dalam kegiatan ini, Bu, saya juga menerapkan manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian tahapan yang kegiatan yang ketiga, Ibu, mengimplementasikan media edukatif TTS. Dengan tahapan kegiatan pertama, mengecek kesiapan dan kehadiran siswa. Hasil outputnya, daftar hadir siswa. Pada tahapan kegiatan ini, saya menerapkan nilai dasar berorientasi pelayanan, kompeten, dan harmonis. Tahapan kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran dengan output tersampaikannya tujuan pembelajaran. Saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan dan kompeten. Tahapan yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan media edukatif TTS. Outputnya terlaksananya pembelajaran, saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian, tahapan berikutnya memantau siswa dalam mengisi TTS. Outputnya yaitu terpantaunya siswa dalam mengisi TTS. Kemudian saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan adaptif. Dan tahapan yang ketiga, tahapan terakhir, menutup proses pembelajaran
Dengan output pembelajaran selesai, saya menerapkan nilai kompeten. Pada kegiatan yang ketiga ini, Bu, saya menerapkan manajemen ASN. Kegiatan yang keempat mengimplementasikan ice breaking dengan tahapan satu, mengecek kondisi kelas. Dengan output kelas nyaman, saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, dan harmonis. Tahapan kedua, menerapkan ice breaking. Outputnya terlaksananya ice breaking, saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian tahapan berikutnya menyampaikan tujuan pembelajaran. Dengan output terlaksananya proses pembelajaran, saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan dan kompeten. Kemudian yang ke tahapan berikutnya, yaitu menyampaikan materi dengan menggunakan PowerPoint. Dengan output materi tersampaikan, nilai dasar yang saya terapkan berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan terakhir menutup proses pembelajaran. Dengan output pembelajaran selesai, saya menerapkan nilai kompeten. Pada kegiatan ini saya menerapkan manajemen dan smart ASN. Kegiatan yang terakhir melakukan evaluasi. Dengan tahapan menyiapkan lembar evaluasi, outputnya berupa lembar evaluasi, saya menerapkan nilai akuntabel. Kemudian tahapan kedua melakukan evaluasi dengan output hasil evaluasi, saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan adaptif. Tahapan berikutnya mengolah hasil evaluasi dengan output berupa hasil pengolahan evaluasi, saya menerapkan nilai akuntabel, kompeten, dan harmonis. Pada kegiatan ini, Bu, saya menerapkan manajemen ASN. Sekian dan terima kasih. Demikian penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan di stop share, Ibu Iwayan. Ya, baik. Demikian tadi paparan yang disampaikan oleh Ibu Niwayan Rianti ini terkait dengan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kita akan mendengar saran masukan dan penguatan dari Ibu Nurjana selaku mentor. Silakan, Ibu Nurjana. Ibu Nurjana. Ibu, hidupkan dulu, Bu. Dia terkeluar ya? Keluar, Bu, terlempar lagi. Lempar. Maaf, Bu, salah tunjuk kayaknya, Ibu. Masih sementara, Bu, di proses. Oh, mentornya di samping Ibu ya? Ya. Ibu Wayan. Iya, Pak. Di sampingnya ya? Iya, di samping saya. Kalau pakai bisa satu pakai ini saja. Satu perangkat saja, Bu. Berdampingan saja. Satu perangkat saja. Iya. Iya. Silakan berikan komentarnya. Biar suaranya juga enggak mantul-mantul. Ya. Sudah ditutup masih keluar juga suara. Silakan Ibu Nurjana. Tunggu, Bu. Ibunya masih berusaha login, tidak mau di sini. Pakai satu perangkat saja. Tidak usah pakai earphone. Tidak usah pakai headset. Bu Nyani Pani, Ibu Niwayan. Ya, Ibu Nurjana, silakan.
Iya. Memberikan penguatan dan sertifikat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Penguji, Ibu Fatinur SOS MSI. Yang saya hormati Ibu Vivi Wijaya Laksmi SOS MSI selaku Coach. Yang saya hormati Bapak Awaludin SSTP selaku host. Dan langsung pada peserta laksar yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini kita bertemu di kegiatan seminar karena pemenuhan tugas aktualisasi para guru CPNS lingkungan Kabupaten Parigi Motong. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita yang melaksanakan. Amin. Insya Allah amal ibadah kita hari ini mendapatkan limpahan Barokah. ya. Amin. Sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Menjadi nilai amal. Iya, amin. Perkenalkan, saya adalah Kepala SMP 1 Negeri 2. Dalam hal ini selaku mentor dari saudari Niwayan Riantini pada kegiatan seminar aktualisasi rancangan tugas akhir daripada pelaksanaan laksar. Adapun tentang sekolah kami, Bu, ya, yang mana Ibu Niwayan ini mengangkat tema atau isu bagaimana keadaan di sekolah kami. Apa yang telah dia sampaikan tadi memang sudah sangat sesuai dengan kenyataannya, bahwa memang di sekolah kami setelah dilaksanakannya PTMT tertutup ini, terbatas ini, memang saya memperhatikan bahwa terjadinya penurunan semangat belajar siswa. Sangat-sangat menurun prestasi belajar siswa, khususnya untuk kelas 7 ini. Di beberapa mata pelajaran, tak terkecuali dengan mata pelajaran IPS terpadu. Sehingga saya sangat mengapresiasi tugas akhir ini, yang mana Ibu Niwayan Riantini ini dalam memberikan solusi sehingga bisa membangkitkan kembali semangat siswa. Dia mengangkat beberapa media, 2 media pembelajaran yang nanti diharapkan bisa membangkitkan kembali semangat siswa. Hal ini bukan hanya sekedar ucapan saja, ini terbukti ketika saya melakukan semacam evaluasi di kelas pada saat kegiatan belajar mengajar, di mana ketika guru tersebut memberikan materi, memberikan pertanyaan ke siswa yang berhubungan dengan mata pelajaran yang diajarkan, memang betul-betul siswa itu, Bu, susah mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan, demikian juga sebaliknya. Untuk menjawab pertanyaan pun sangat susah, malah mereka mencari-cari kesempatan, keluar masuk, seperti tidak ada minat untuk belajar. Ini juga kita tidak bisa salahkan sepenuhnya kepada siswa, mungkin kemarin karena kita setelah selesai pandemi yang berkepanjangan kemarin, di mana kita hanya melakukan belajar dari rumah, mungkin kebiasaan itu terbawa sampai sekarang. Semoga dengan isu yang diangkat oleh Ibu Riantini ini dalam memberikan mata pelajaran IPS, khususnya dengan menampilkan media teka-teki silang dan ice breaking ini, bisa memacu kembali semangat belajar siswa, siswa bisa memperoleh kembali prestasinya ketika dilaksanakan evaluasi, karena sebentar nanti ini kita akan melakukan evaluasi, siswa tersebut bisa memberikan nilai yang baik untuk mata pelajaran IPS terpadu khususnya. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang jelas, selaku mentor saya sangat mendukung, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh saudari Niwayan Riantini ini, dengan harapan semoga media ini bisa membangkitkan kembali semangat siswa dan juga bisa menularkan kreativitasnya ini kepada guru-guru yang lain, sehingga proses belajar mengajar pada PTM terbatas ini bisa terlaksana dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal.
Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurjana atas saran masukan dan penguatannya. Baik, selanjutnya saran dan masukan kami minta dari penguji. Silakan Ibu Patino. Iya baik, Bu Vivi sebagai host, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ibu Niwayanti sudah siap sayang? Jangan tegang, ketenangan ya. Baik-baik. Ya, yang pertama saya cuma ingin mendapat penjelasan dari saudara ya, Niwayan, apa yang menjadi latar belakang isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi saudara ini dan bagaimana kaitannya dengan agenda 3. Bisa didengar yang jelas? Bisa Bu, bisa. Begini Bu, isu saya rendahnya semangat belajar siswa. Suaramu kecil sekali, Wayan. Iya Bu, kedengaran Bu? Ya. Ya, baru kedengaran. Ya, kedengaran. Ya, isu saya rendahnya semangat belajar siswa, khususnya kelas 7 Bu yang saya ambil. Keterkaitan isu ini dengan agenda 3 yaitu Smart ASN. Ini berkaitan dengan peran seorang ASN yang mana sebagai perencana dan pelaksana. Berarti dalam hal ini peran kami terkesan agak kurang dalam merencanakan maupun melaksanakan pembelajaran sehingga timbullah isu tersebut. Sekian Ibu. Terima kasih. Iya, jaringan itu. Iya. Ya, Baik, lanjut. Saya ingin sudah ya? Sudah Niwayan? Sudah Bu. Lanjut, saya ingin saudara menjelaskan juga untuk kegiatan 4 mengimplementasikan ice breaking ini. Tahap kegiatan 4, tahap kedua, saudara rencana akan mengaktualisasikan nilai dasar berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Coba saudara jelaskan perilaku bagaimana yang akan saudara lakukan atau implementasikan. Pada tahapan kedua Bu ya, yaitu menerapkan ice breaking. Di sini saya menerapkan nilai dasar ASN berorientasi pelayanan. Saya akan berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan, memahami apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Selain itu juga Bu, saya menerapkan nilai harmonis yang mana saya ingin mendorong atau memotivasi siswa supaya semangat belajarnya lebih tinggi dengan memanfaatkan ice breaking ini. Terus yang kolaboratif Bu, selain itu Bu, saya menerapkan kolaboratif juga, artinya saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkontribusi. Misalnya mereka memiliki ice breaking ini kan istilahnya kegiatan permainan yang mencairkan suasana. Mungkin mereka mempunyai ide atau gagasan selain ice breaking yang nanti akan saya terapkan. Sekian Bu. Baik. Selanjutnya saya saran lagi sebagai penguji. Ya Bu. Dalam lagi nilai-nilai dasar ASN yang ada, mungkin saja masih ada yang bisa dimasukkan. Ya. Terus saran saja saya. Nilai dasar yang bisa mungkin iya. Nanti ditambahkan nanti nanti ditambahkan. Oh iya. Siapa tahu masih ada yang bisa ditambahkan. Siapa tahu masih ada kan? Iya Bu. Iya kan nanti 30 hari toh? Iya. Iya, baik. Ya, itu saja Bu Vivi. Iya. Cukup 3 saja, Bu. Saya kembali kepada. Baik, Ya, terima kasih. Ya. Ya, makasih. Ya, saya rasa itu ya. Jadi ada beberapa yang sudah saya sampaikan di dalam grup WA. Jadi itu yang mungkin masih perlu diperbaiki. Baik, Bu. ASN. Kayaknya anu ya. Bu Wayan dengar suara saya? Yang terakhir Ibu kurang jelas. Saya cuma dengar manajemen dan Smart ASN.
Iya, jadi nanti ada beberapa yang saya sudah sampaikan di WhatsApp ya. Jadi silakan di grup nanti dipelajari lagi. Kemudian yang catatan tadi beberapa masukan dari penguji, bagaimana apakah masih bisa diperkaya lagi tiap tahapan itu dengan nilai-nilai ya. Oh iya. Iya, perkaya. Oke, baik. Jadi saya rasa itu saja yang saya bisa sampaikan. Ya, dengan demikian berakhir sudah pemaparan rancangan nilai dasar ASN dari Niwayan Riantini. Semoga berjalan lancar aktualisasinya dan tetap jaga kesehatan. Dan insya Allah Ibu Nurjanah kita ketemu lagi nanti 1 bulan ke depan pada saat mendengarkan laporan hasil aktualisasi nilai dasar dari Ibu Niwayan Riantini. Baik, terima kasih Ibu Patinur sudah menemani saya dari Lagi mengisi kan HP-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Coach, Ibu Vivi, dan selaku penguji yang dari Jaringannya langsung bertahan. juga kami Semoga jadi ucapkan berkah. terima kasih atas kehadiran dari Ibu Mentor, Ibu Nurjanah telah memberikan penguatan, nasihat kepada serta kita Ibu Niwayan Riantini. Selamat ya Bu ya, selamat melaksanakan habituasi. Jadi Bu ini peserta terakhir ya. Iya Pak. Baik, Iya. kami izin, Mentor, ada Ibu ini nih, BKPSDMC hari. Izinkan saya kembali ke rumah. Ya. Boleh kita Ibu atau bagaimana? Kita closing di sini atau Ibu memberikan sedikit penyampaian? Saya mau kesana sebenarnya. Baik Ibu. Saya untuk rumujannya Bu.